Yang lebih ahli dari saya banyak, Pak. Yang lebih hebat dari saya banyak. Tapi mungkin yang mengantarkan sampai ke airport cuma saya, karena rumah saya sebelah airport. Jadi memuliakan tamu, itu rupanya mengesankan, mengesankan. Bagi yang dimuliakan ya Pak, jadi bagi tamunya itu sangat mengesankan. Apalagi kalau besok mau diajak ke Gunung Lusi, Mas. Itu pasti mengesankan sekali ya Ustaz. Terima kasih sekali. Tadi sudah saya dapat bocorannya Ustaz. Itu luar biasa, itu sudah hadisnya jelas itu sahih. Luar biasa, terima kasih Ustaz. Jadi Bapak Ibu, ini soal ikram dhaif, memuliakan tamu. Sebetulnya bagi kita saya kira sudah tidak banyak masalah soal memuliakan tamu. Cuma yang sering ada masalah itu begini Pak, orang sering lihat-lihat tamunya Pak. Ya itu yang jadi masalah Pak. Orang masih sering lihat-lihat tamunya Pak. Ya kalau tamunya Ustadz Nadir dijemput, dia gitu loh Pak, sampai ke airport diantar. Tapi kadang-kadang kalau tamunya orang biasa Pak, itu seringkali perlakuan kita tidak seperti kalau kita memperlakukan orang yang kita hormati. Saya pernah hampir kena takunya Pak. Saya punya teman lama tidak ketemu Pak. Teman saya ini memang nakal Pak, orangnya suka menggoda. Itu udah puluhan tahun saya tidak ketemu Pak. Tiba-tiba dia ketok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya buka pintu pagi-pagi Pak. Teman ini udah lama tugas di Jawa Timur, saya udah puluhan tahun tidak ketemu Pak. Rambutnya panjang, orangnya hitam, pakai jeans, pakai kaos. Kemudian dia bilang begini, ini betul rumahnya Pak Khairuddin? Oh ya, saya sudah lupa Pak. Wajahnya itu saya sudah lupa karena penampilannya dulu tidak begitu Pak. Maaf Pak, saya tadi dari sebelah, kata tetangga sebelah katanya kalau ada yang mau cari kerja jadi tukang kayu supaya menghubungi Pak Khairuddin. Saya kan kaget Pak, ini untung Pak, untung saya bisa menahan diri, saya persilahkan masuk, saya persilahkan duduk. Begitu saya duduk, wah ini teman lama. Coba Pak, kalau tadi saya bereaksi negatif, malu sekali kan saya Pak. Kebetulan teman ini menggoda Pak. Ini ya, kita kan punya teman macam-macam Pak. Udah lama tidak ketemu, tiba-tiba gitu Pak. Menurut tadi saya di tetangga sebelah nggak ada kerjaan Pak, yang ada kerjaan tempat Pak Khairuddin, saya tukang kayu Pak. Wah saya, untung saya tidak bereaksi negatif Pak. Bayangkan Pak, kalau waktu itu saya langsung bereaksi negatif, itu pasti digojlok habis-habisan saya Pak. Karena ini teman lama, teman baik Pak. Ya, karena memang ya udah lama tidak ketemu, penampilannya sudah berubah sama sekali. Ya, dia dengan cara begitu berguraunya dengan kami Pak. Nah, saya untungnya masih bisa menahan diri dan saya persilahkan duduk, saya ajak ngomong baik-baik. Karena saya ini mosok orang sebelah bilang begitu, gak masuk akal juga. Begitu sudah mulai dia ngomong agak banyak, ya Allah ini teman lama. Karena dia mulai ketawa kan udah ketahuan Pak, ini ketawanya teman ini sudah, wah ya Allah ini teman kita lama lalu ya kita peluk-pelukan setelah digoda dengan cara begitu. Tapi kan ini soal ikram dhaif Pak. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa malu Pak. Dulu saya punya sopir Pak. Sopir itu orangnya fisiknya bagus Pak, dan orangnya perlintir. Nah kebetulan saya ini kan fisiknya seperti ini, sehingga kalau pakai pakaian, pakai sepatu itu kalau yang mahal tidak cocok Pak. Jadi kaki saya ini kalau misalnya sepatu yang bermerek itu pasti nggak enak di kaki Pak. Yang cocok itu pasti sepatu murah Pak. Itu mungkin rezeki saya Pak. Nah sementara sopir saya ini orangnya perlinting. Dia kalau pakai pakaian pasti bermerek karena badannya bagus Pak. Dia beli jadi, sepatunya juga pasti sepatu yang bagus. Nah jadi kalau ngantar saya keluar daerah, kadang-kadang kan yang undang belum pernah lihat saya Pak. Itu yang dipersilahkan dulu sopir saya Pak. Dan dia udah biasa gitu. Nah,
Ya untungnya saya juga ikut dipersilakan duduk. Ini soal memuliakan tamu itu kadang yang jadi persoalan cuma itu Pak. Kita masih sering membeda-bedakan siapa yang kita hormati. Mudah-mudahan kita bisa menghormati siapapun yang datang ke tempat kita Pak. Karena kalau kita menghormati siapapun, mudah-mudahan nanti kita juga bisa dihormati oleh siapapun. Yang terakhir, wa tu'ainu 'ala nawaibil haq. Kita bersedia untuk membantu mereka yang berada di pihak yang benar. Jadi bersedia menolong, membantu mereka yang benar, bukan yang bayar. Karena sekarang di beberapa kasus itu bukan membantu mereka yang benar, tapi membantu mereka yang bayar. Membantu yang bayar. Maka komitmen kepada kebenaran itu menjadi penting. Jadi pilihannya adalah kalau ini kebenaran dan yang satunya bukan, maka sudah tidak usah pilih-pilih lagi. Ya inilah yang harus kita pegang, al-haq itu Pak. Dan kita harus yakin bahwa ketika kita berpihak kepada yang benar, pasti Allah akan membantu kita Pak. Tidak akan mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya yang mau berpegang teguh pada sunnah-sunnahnya, nggak mungkin Pak. Allah pasti membantu. Nah kadang-kadang sebagai manusia kita sering masih nimbang-nimbang Pak, ini yang hak, tapi wah ini kalau tidak begini nanti nggak jalan. Itu kadang-kadang sering masih ada godaan-godaan seperti itu. Saya punya teman kontraktor Pak. Keluhannya adalah gimana ya Mas ya, kalau saya mau mengembangkan real estate itu kan saya harus berhubungan dengan perizinan. Padahal kalau sudah berhubungan dengan perizinan itu ya tahu sendiri, ya harus ada ini, harus ada itu yang tidak ada dalam SOP sebetulnya. Tetapi kalau tidak begitu, tidak jalan. Wah ini gimana? Tapi ada satu teman Pak itu yang dapat saya udah berhenti gimana setelah saya hitung-hitung, ya saya punya duit banyak tapi jalannya nggak benar, udahlah saya nggak lagi di situ. Terus saya kira, Anda sekarang jadi apa? Ya saya jadi konsultan aja. Jadi dia yang kemudian mendesain, dia yang menghitungkan, tapi dia tidak langsung melaksanakannya. Saya menghindari yang itu Mas, karena kalau saya masuk ke situ, aduh saya pasti berurusan dengan yang tidak bisa saya hindari. Nah, bagusnya teman ini kemudian bisa mengambil keputusan Pak. Dia memilih berhenti karena dihadapkan pada pilihan benar dan tidak benar. Dan hebat, dia memilih yang benar. Dan ternyata ketika dia memilih yang benar, ya tetap eksis Pak. Tidak kemudian dia menderita, dan dia tetap eksis dan malah makin harum. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mudah-mudahan puasa ini juga lebih memantapkan kita untuk berpegang kepada yang benar dan yakinlah bahwa Allah masih bersama dengan kita yang benar. Mudah-mudahan demikian. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang Pondok Hami ini sangat bersama